Kekalahan telak PDIP di kandang-kandang banteng karena memang mereka sudah kena mental dengan yang namanya Pak Jokowi. Iya, saya melihat begitu. Di akhir-akhir kampanye, saya sebenarnya menunggu bagaimana tokoh-tokoh elit PDIP itu turun gunung. Itu benar-benar ke lapangan. Tetapi saya tidak melihatnya. Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP sebenarnya sangat diharapkan oleh akar rumput, oleh tim pemenangan di daerah untuk terjun, untuk kampanye. Puan Maharani pun tidak nongol. Dan para elit PDIP di pusat juga banyak yang nggak langsung terjun kampanye. Atau mungkin kalau kampanye itu lebih banyak belusukan, diam-diam. Mungkin ya. Karena saya melihat mereka sudah kena mental dengan kehebatan, kekuatan Pak Jokowi yang pengaruhnya masih sangat-sangat luar biasa. Terutama di kota Solo, daerah-daerah di Solo Raya, kemudian di Jawa Tengah. Banteng ambruk, banteng terkapar. Ya memang ada gerakan, ada kekuatan dari masyarakat. Sudah saatnya mereka tidak memilih calon dari PDIP. Ada semacam gerakan seperti itu, suara-suara seperti itu yang tidak lagi menginginkan merah berkuasa di daerahnya. Ya memang saya melihat ada beberapa daerah yang menang dari calon PDIP. Salah satunya di Karanganyar. Karena apa? PDIP menggandeng Gerindra. Coba kalau PDIP hanya menjagokan dari internal PDIP, kalah seperti di Jawa Tengah. Mereka begitu sombong congkaknya, percaya diri akan menang di kandang PDIP, akan menang di Jawa Tengah. Karena sudah 2 dasawarsa PDIP menguasai Jawa Tengah. Jawa Tengah benar-benar merah. Kenapa PDIP dulu begitu berkuasa di Jawa Tengah? Karena ada Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang membuat PDIP menang. Coba saja waktu itu tidak mencalonkan Pak Jokowi. Kalah. Ini buktinya. Sekarang sudah terbukti. Siapa yang lebih kuat, lebih sakti, lebih hebat. PDIP sebagai partai legendaris. Partai yang sudah lama bercokol di Indonesia. Ataukah Pak Jokowi? Hanya sosok Pak Jokowi. Figur Pak Jokowi. Seorang Pak Jokowi. Bukan partai. Tapi kekuatannya bisa mengalahkan partai. Itu fakta, itu bukti. Sekarang bagaimana menderitanya PDIP karena sulit untuk bisa mengalahkan faktor Pak Jokowi. Dulu memang mereka berdalih Pak Jokowi dengan menggunakan instrumen kekuasaannya karena masih presiden. Itu tuduhan mereka waktu Pak Jokowi masih menjadi presiden ketika Pilpres 2024. Sekarang Pak Jokowi sudah pensiun, sudah tidak lagi menjabat menjadi presiden. Tentu saja instrumen kekuasaan Pak Jokowi sudah tidak ada lagi. Tapi saya melihat Pak Jokowi hanya mengandalkan pengaruh figurnya, kekuatan sosoknya, ketokohannya. Itu yang diandalkan Pak Jokowi. Karena kita melihat, kita tidak bisa menutup mata bagaimana respon, sambutan yang luar biasa dari masyarakat ketika Pak Jokowi muncul, ketika Pak Jokowi berada di tengah-tengah mereka. Itulah yang membuat tokoh-tokoh PDIP seperti Megawati kena mental duluan, gak berani turun. Padahal sebenarnya ini diharapkan Megawati, Puan Maharani turun gunung. Seperti halnya Pak Jokowi. Ya silakan Pak Jokowi diserang, difitnah, dianggap ambisi kekuasaan. Ya memang itulah dalam politik, mencari kekuasaan. Tetapi tujuannya tentu mulia. Kekuasaan yang bisa membawa masyarakat lebih sejahtera. Ya saat ini yang dipercaya adalah keluarga Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi ada Mas Gibran. Kemudian nanti ada Kaisang. Ada menantunya Bobi Nasution di Sumatera Utara. Menang juga melawan PDIP. Kalau memang masyarakat nggak menghendaki, nggak suka, nggak mencintai Pak Jokowi, ya nggak akan menang. Ini fakta. Berarti PDIP harus introspeksi diri.
bahwa partainya sudah tidak lagi dicintai, disukai masyarakat secara mayoritas. Sekarang kita lihat ya, misalkan masyarakat Jawa Tengah, itu masyarakat sini, masyarakat yang religius. Sekarang jago-jago PDIP, tidak ada yang nuansa religius, semuanya nasionalis. Andika, Hendi, semuanya dari PDIP, dari kalangan nasionalis yang tidak dekat dengan kalangan religius, santri. Maka ya boleh dipastikan sulit untuk diterima. Makanya jangan sombong PDIP ya. Coba kalau mau kerjasama dengan partai lain bisa menang. Contohnya di Karanganyar. Menurut saya kenapa Robert itu menang? Karena Gerindra. Titik itu. Titik. Faktor yang mengakibatkan Karanganyar menang karena ada wakilnya dari Gerindra. Coba saja kalau hanya dari PDIP sulit untuk menang. Di Jawa Tengah itu semuanya calon internal PDIP, tidak menggandeng partai lain. Begitu pedenya, atau mungkin tepatnya begitu sombongnya, angkuhnya, congkaknya PDIP, percaya diri akan menang. Tetapi kenyataannya sungguh-sungguh mengenaskan, menyakitkan. Itulah politik. Memang tujuannya adalah meraih kekuasaan. Maka saya bilang ini adalah strategi politik untuk bisa memenangkan kandidatnya. Gak bisa lagi bermain asumsi bahwa ini kandang banteng yang akan selalu menang didukung oleh masyarakat. Tidak lagi. Masyarakat sudah cerdas, masyarakat sudah pintar, bisa menentukan mana pemimpinnya yang bisa lebih baik untuk membawa masyarakat lebih maju, lebih sejahtera. Mungkin kebanggaan PDIP ada di Pilkada DKI Jakarta karena jago mereka saat ini menurut Quickcon maupun Realcon di KPU mereka unggul. Tetapi belum tentu bisa satu putaran. Artinya belum tentu mereka juga menang. Mereka juga masih cemas, khawatir, dakdikduk. Jangan-jangan kalau nanti putaran kedua jago mereka kalah, keok. Itu yang perlu diwaspadai mereka. Jangan sudah sangat pede satu putaran. Belum ya, nanti akan ada hitungan dari KPU secara manual. Apakah bisa mencapai 50% lebih untuk bisa menang satu putaran. Itu pun mereka menang karena Pramono Anung itu sebenarnya orang dekatnya Pak Jokowi. Ada faktor Pak Jokowi juga. Pramono Anung lebih memilih strategi kampanye yang menanggalkan kepartean, menanggalkan PDIP. Dia menunjukkan sebagai kekuatan figur, ketokohan yang selama ini berhasil mendampingi Pak Jokowi memimpin Indonesia. Jadi lebih menunjukkan bagaimana kedekatan Pramono Anung kepada Pak Jokowi. Tidak menguatkan mesin partai PDIP, tetapi lebih banyak merangkul tokoh-tokoh yang selama ini sangat berpengaruh di Jakarta, seperti Anies Baswedan. Itulah hebatnya Pramono Anung ya. Bukan semata-mata karena mesin PDIP. Kalau hanya mengandalkan mesin PDIP, kalah, pasti kalah. Tetapi Pramono Anung menggunakan strategi merangkul tokoh-tokoh, simpul-simpul kekuatan di Jakarta yang benar-benar diterima baik oleh masyarakat Jakarta. Itulah yang menyebabkan Pramono Rano menang di Jakarta. Jadi bukan semata-mata karena mesin partai PDIP yang bergerak, yang bekerja, bukan. Lagi-lagi ada faktor Jokowi di sana. Jadi boleh saya katakan ya, tidak menjadi kebanggaan amat bagi PDIP ketika nantinya Jakarta menang. Oke, sekian dulu ulasan saya. Terima kasih dan sampai jumpa.